Begini, di zaman Orde Baru itu ada satu orang berkuasa. Dia bisa berkuasa karena didukung oleh partai terkuat di Indonesia. Namanya ABRI. Jadi bukan Golkar. Golkar itu jangan macam-macam. Yang berkuasa dulu, yang mendukung penguasa, yang jadi pegangan Pak Harto itu ABRI, bukan Golkar. Golkar itu tugasnya menduduki kursi-kursi di DPR, MPR, untuk memberi legalitas kepada pemerintahan Orde Baru, kepada Pak Harto, supaya ke luar negeri kita bisa bilang kita negeri demokrasi. In reality, sebenarnya tidak. Tapi kenapa tidak terlalu ribut 10 tahun pertama Soeharto? Ya ada ribut-ribut, ada malari misalnya. Tapi pada umumnya karena orang ada kepastian dan ada hasil dari pembangunan ekonomi Soeharto. Disebut-sebut di situ peranan teknokrat Pak Wijoyo, gitu ya. Karena terlalu lama berkuasa, Pak Harto, sampai pada suatu tingkat dia membangun dinasti. Bung Karno tidak melakukan itu karena sampai Bung Karno turun, anak-anaknya belum ada yang menduduki popularitas kedudukan yang bisa diterima kalau dicalonkan. Jadi Bung Karno tidak mengalami itu. Nah, Pak Harto mengalami itu. Jadi disebut tadi tutut jadi menteri dan sebagainya. Dalam buku saya semi memoir, saya jelaskan saya pernah jadi penasehat Mbak Tutut di sidang Badan Pekerja MPR bersama saudara Rias Rasid. Rias agak risih, dia nggak mau. Saya mau. Kenapa? Saya ini kan pada dasarnya wartawan, ingin tahu. Saya mempelajari politik Indonesia secara akademis, tapi saya juga mau tahu secara praktek dari dalam. Karena itu saya menjadi penasehat ketua fraksi Golkar dipimpin Mbak Tutut waktu itu. Saya duduk dekat beliau selama sidang-sidang Badan Pekerja. Ada yang protes, tapi ya nggak bisa apa-apa. Waktu itulah saya bilang kepada Rias, perhatikan, ini orang, ibu ini akan segera menjadi presiden Indonesia. Bagaimana kalau saya beramal? Saya bilang begini, sebentar lagi setelah presiden terpilih, beliau akan jadi menteri urusan wanita atau menteri sosial. Tuh, saya tulis itu, Anda bisa baca. Dan nanti di tengah perjalanan, presiden akan bilang, saya mau lengser, saya udah tua. Dan para cecungu-cecungunya itu, cecungu apakah KKN-nya atau apa, atau orang yang takut pada dia, akan bilang, loh siapa yang gantikan Bapak? Jawabannya bagus, nanti nggak terjadi karena ada reformasi. Jawabannya adalah pilih saja ketua partai terbesar. Ketua partai terbesar waktu itu adalah Golkar. Ya, Mbak Tutut sudah menggantikan Harmoko. Kira-kira seperti itu. Nah, Jokowi ini jadi presiden, anak-anaknya udah gede, menantunya sudah gede. Oke, jadi dia nggak perlu menunggu lama. Itu penjelasan kenapa, salah satu penjelasan. Penjelasan lain, Jokowi itu kan tidak punya partai. Dia itu bukan kader PDIP, diaku sebagai kader PDIP, dia bukan orang partai. Nah, dia sekarang menghadapi tahun-tahun terakhir meninggalkan istana. Siapa yang akan membela dia? So, pasti akan banyak tuntutan. Oke? Nah, barangkali perhitungan beliau, kalau keluarganya mempunyai kedudukan penting dalam politik, itu akan lebih menolong. Gitu. Itu cuman spekulasi saya saja. Tetapi bahwa beliau memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dicalonkan, itu bisa terjadi karena
di antara orang-orang yang berkuasa di Indonesia ini, sedikit sekali yang punya akal sehat. Kenapa? Sebenarnya tidak ada orang yang berkuasa di Indonesia sekarang the way Pak Harto dulu berkuasa. Jokowi itu tidak berkuasa seperti Pak Harto. Dia harus berkompromi dengan banyak oligar. Oligar itu ada yang Megawati, oligar itu ada Luhut Panjaitan, ada siapa namanya, Surya Paloh, bahkan polisi pun sekarang sudah menjadi oligar. Kekuasaan polisi, kekuatan polisi adalah bisa mengkriminalkan orang. Dan kalau mau mengkriminalkan orang, tidak terlalu susah untuk menemukan alasan untuk itu. Jadi dia menjadi sangat penting. Saya takut sebentar lagi, bukan takut. Saya berpikir, bukan takut. Prabowo pun sebenarnya sebentar lagi akan lebih established sebagai salah satu di antara oligar yang menguasai Indonesia. Maka tidak seluruhnya kebijakannya Presiden Jokowi itu adalah kemauannya dia sendiri. Dia harus berkompromi kiri kanan. Tidak ada kontrolnya yang penuh di parlemen seperti dulu Pak Harto menguasai MPR dan DPR. Jadi kalau persoalan kita ini banyak sekarang, kita tidak bisa berharap banyak kepada Pak Jokowi, bukan karena dia jahat, dia nggak punya kekuasaan. Kita tidak tahu undang-undang yang mana yang dia usulkan, perjuangkan, dan mana yang dia terpaksa perjuangkan karena harus meladeni kepentingan oligar-oligar yang lain. Saya kasih Anda contoh. Dia akan dituduh, dicurigai, apa PKI, apa-apa begitu. Ya tentu dia akan bilang, waktu Gestapo saya masih berapa tahun, saya masih bayi. Oke. The point adalah, di PDIP, partai yang menjadi resminya mencalonkan Pak Jokowi, ada seorang yang menulis buku, aku bangga sebagai anak PKI, dan mengaku bahwa anak PKI banyak di PDIP. Oke. Nah, orang menyimpulkan saja, menghubungkan itu dengan Jokowi. Bahwa Jokowi itu melindungi PKI. Nah, itu dihubungkan dengan undang-undang HIP itu. Oke. Jadi itu merugikan Jokowi sebenarnya. Saya tidak terlalu percaya Jokowi itu komunis. Dia berada dalam posisi sulit saja karena yang mendukung dia adalah PDIP. Sementara ideologinya PDIP itu adalah kelanjutan dari ideologinya Bung Karno. Nasakom, tidak, kata itu nggak dipakai. Begitu ya. Jadi Bung Karno itu kan sampai meninggal itu tidak mengutuk PKI, tidak meninggalkan Nasakom, dan ideologi itu menurut saya nampaknya dipertahankan oleh PDIP. Itu sebabnya PDIP tidak terganggu dengan pernyataan siapa namanya penulis buku itu, Cipaning. Cipaning, bahwa dia anak PKI, karena memang itu tidak bertentangan dengan ideologi Bung Karno. Bung Karno kan tidak merasa, tidak membubarkan Nasakom. Dan itu dilanjutkan oleh PDIP sekarang di bawah pimpinan Ibu Megawati. Begitu. Nah, korbannya salah satu adalah Jokowi. Mungkin Jokowi diberitahu, ini kau tuh dari korban ini. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Karena perpolitikan kita sekarang ini dikelola berjamaah oleh para oligar. Jadi kayak kasus antara Profesor Suteki itu, dia keluar, mengusir dia dari Diponegoro. Kita nggak tahu. Banyak undang-undang yang harus kita seperti tebak-tebakan. Kira-kira ini siapa yang punya kepentingan? Sebab itu harus diladeni oleh Jokowi karena dia nggak punya kekuasaan. Sesungguhnya kekuasaan Jokowi, modal Jokowi itu adalah tanda tangan. Dia adalah presiden,
Keputusan apapun kalau tidak ditandatangani presiden itu nggak bisa jalan. Nah itu kekuasaannya Jokowi. Nggak ada yang lain. Dia nggak punya pengikut, nggak punya partai, gitu. Jadi dia bisa jadi presiden karena ketemu kepentingan sejumlah oligark. Mula-mula mungkin beberapa, tapi lama-kelamaan mereka berkerumun dan semuanya itu menagih sesuatu dari Jokowi. Tagihan itu adalah yang mereka inginkan itu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Jadi kami para pengamat politik harus pintar-pintar cari info. Jadi kayak Intel aja cari info untuk menebak siapa yang punya kepentingan ini. Sebab macam-macam kepentingan itu tercermin dari macam-macam undang-undang yang disampaikan untuk dibahas di DPR. Itu saya kira penjelasannya. Jadi, nah, yang kedua, yang saya mungkin lebih penting mau saya kemukakan, saya ini ilmuwan sosial. Sebagai ilmuwan sosial, saya selalu melihat sesuatu dalam proses. Kalau kita bicara tentang Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, sebenarnya tidak benar. Sebab Hindia Belanda itu sudah baru lahir setelah hancurnya VOC tahun 1800 sekian itu. Lalu pemerintah Belanda mengambil alih VOC dan kemudian didirikanlah negara Nederland ini. Itu abad 19. Abad ke-20, awal abad ke-20, ketika gubernur jenderalnya adalah Van Hertz, dia bekas tentara yang memimpin perang Aceh, kemudian dia jadi gubernur jenderal. Pada waktu itu ancaman kepada Nederland ini itu kelihatan. Ada ancaman Inggris, ada ancaman Perancis, macam-macam. Jadi harus ada konsolidasi Hindia Belanda. Hindia Belanda inilah kemudian melalui proses menjadi Republik Indonesia. Jadi sebenarnya kita tidak dijajah sejauh itu, selama itu. Prosesnya berjalan. Nah, merdeka juga begitu. Bukan ucut-ucut proklamasi dibacakan, kita langsung merdeka. Formalnya merdeka. Tapi prosesnya panjang. Dan sampai sekarang, kita belum merdeka sebagaimana yang kita bayangkan. Karena itu tadi ada persoalan politik. Kira-kira seperti itu. Jadi apa nasihat saya? Berjuang dan sabar. Berjuang dan sabar. Karena kita kalau tidak sabar, kita tekanan darahnya tinggi. Kalau kita tidak berjuang, ya begini-begini terus. Jadi saya setuju kritikannya saudara Rizal Ramli yang vokal, sebab itu untuk mengingatkan kita dan mengingatkan elit kita, there is something going wrong in this country. We have to fix this. Nggak bisa begini terus. Jadi saya juga ingin menasihatkan kepada pemerintah untuk menyadari ini, supaya tidak panik nangkepin orang, mengkriminalkan orang. Sebab itu tidak menolong proses kita menjadi demokrasi yang baik. Demokrasi itu proses. Mungkin sama dengan bebas dari kekuasaan asing. Di dunia ini praktis nggak ada negara yang 100% bebas. Persoalannya degree daripada kemerdekaan itu. Berapa merdeka kita? Itu proses harus diperjuangkan. Dan ini perjuangan bukan hanya untuk orang seperti Rizal Ramli dan tokoh-tokoh kritis yang lain. Tapi pemerintah ini harus sadar, dia tidak akan hidup sepanjang zaman. Negeri ini harus diperbaiki dan mereka harus berkontribusi dengan tidak menghalang-halangi proses kita bersama memperbaiki demokrasi di negeri ini. Jangan lupa, ada anak PKI namanya Ribka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Oke? Dan dia itu adalah pengurus PDIP.
Dan dia mengatakan di partai itu ada anak-anak PKI. Apakah dia mau mendirikan partai komunis? Tidak. Tapi dia bisa menggunakan kekuasaan itu meminjam tangan pemerintah, membalaskan dendamnya kepada orang-orang Islam. Nah, ketika undang-undang HIP itu mulai muncul, orang Islam teringat, ini kalau dibiarkan, ini akan kembali kepada Nasakom. Tentara juga, ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa kejadian pembantaian seperti dulu. Nah, ini adalah pengalaman yang terekam dengan baik di kalangan orang-orang yang pernah menjadi korban PKI. Siapa itu? Orang-orang Islam yang banyak disembelih oleh PKI dan tentara. Pengalaman kita menunjukkan di zaman Nasakom sebelum Gestapo, PKI itu berlindung di balik Soekarno untuk menindas orang Islam. Hamka di penjara, sejumlah tokoh-tokoh Masyumi di penjara, tokoh-tokoh Islam. Salah satu problem di Indonesia ini, orang nggak tahu sejarah, malas belajar sejarah. Saya beri beberapa contoh. Kesalahan pemerintah karena tidak mengerti sejarah. Dan juga mungkin ini pemimpin Islam juga banyak yang melakukan kesalahan karena tidak begitu mempelajari sejarah, tidak mengerti.